Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus batch 2 optimalisasi pemahaman dan kesiapan mahasiswa agroteknologi dalam rangka menghadapi ujian semester demi tercapainya hasil yang maksimal. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya kepada kegiatan kita yaitu kursus di batch 2 kali ini. Nah, teman-teman, adapun materi yang akan ditampilkan ataupun yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini yaitu materi mata kuliah pemuliaan tanaman. Nah, teman-teman, di sini pemulutan ini akan disampaikan oleh dua pemateri yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama itu adalah ada Kang Hardiansyah dari angkatan 2020 dan juga yang kedua ada Siti Maulani Wulandari dari angkatan 2020. Nah, eh, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, saya perkenalkan saya Fahmi Abdul Aziz sebagai moderator pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya pematerian yang akan disampaikan oleh dua pemateri yang sangat luar biasa kali ini. Oke, selanjutnya teman-teman langsung saja gitu ya kita akan lanjut kepada pematerian. Nah, selanjutnya untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kang Hardi dan juga C. Siti Maulani Wulandari. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang pemulihan tanaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hardiansyah dari angkatan 2020. Langsung saja ya ke pematerian. Nah, untuk materi yang akan dibawakan yaitu ada pemulihan tanaman menyerbuk silang, kemudian pemulihan mutasi, pemulihan poliploidi, dan seleksi klonal. Untuk pemulihan tanaman menyerbuk silang dan pemulihan mutasi, insya Allah akan disampaikan oleh saya mungkin ya. Kemudian pemulihan poliploidi dan seleksi klonal akan disampaikan oleh Cesiti Maulani. Nah, untuk metode pemulihan tanaman menyerbuk silang. Nah, mengapa tanaman bisa menyerbuk silang? Disebabkan karena yang pertama adanya shape incompatibility atau ketidakmampuan tanaman untuk membuahi dan adanya jantan yang mandul. Kemudian adanya perbedaan waktu masak organ jantan dan organ betina. Contohnya di jagung gitu ya, bunga jantannya lebih masak terlebih dahulu daripada bunga betina. Kemudian tanaman berumah satu atau yang mempunyai alat reproduksi yang berbeda tempat dalam satu tanaman. Kemudian atau tanaman berumah dua yang mempunyai bunga betina saja atau bunga jantan saja. Nah, landasan genetiknya yaitu populasi tanaman menyerbuk silang adalah heterozigot dan heterogenus. Jadi dari segi genotipnya berbeda-beda gitu ya. Pada populasi terjadi kumpulan gen atau gene pool. Dalam gene pool ini akan terjadi rekombinasi antar gamet. Masing-masing gamet mempunyai peluang yang sama untuk bersatu dalam gamet yang lainnya. Persilangan demikian disebut kawin acak atau random mating. Individu dalam populasi tanaman menyerbuk silang ini dapat terjadi pada suatu lokus homozigot, tetapi pada lokus lainnya heterozigot. Karena jumlah rekombinasi gen hampir tidak terbatas, maka antar tanaman dalam populasi tidak ada yang mempunyai genotip yang sama. Nah, untuk keseimbangan gen pool ini ada hukum Hardy-Weinberg, yaitu frekuensi gen dalam satu populasi kawin acak yang jumlah anggotanya tidak terhingga akan tetap konstan dari generasi ke generasi. Dengan syarat yaitu populasinya harus besar. Nah, kalau populasinya kecil itu bisa dilakukan tidak seimbang gitu. Kemudian tidak terjadi kawin acak. Kemudian tidak ada seleksi, tidak ada mutasi dan tidak ada migrasi.
Nah, untuk rumusnya yaitu seperti ini. P kuadrat ditambah 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1 atau P tambah Q sama dengan 1. Nah, ini untuk contoh soalnya biasanya ini muncul gitu di UAS. Nah, seperti suatu populasi terdiri atas 100 individu tanaman dengan struktur genotip 50 A besar A besar ditambah 40 A besar A kecil plus 10 A kecil A kecil. Pertanyaannya, periksa apakah populasi tersebut seimbang? Dijawab. Jawabnya yaitu 50 A besar A besar ditambah 10 40 A besar A kecil ditambah 10 A kecil A kecil sama dengan 100. Nah, untuk frekuensi genotipnya yaitu 0,5 AA A besar A besar ditambah 0,4 A besar A kecil ditambah 0,1 A kecil sama dengan 1. Untuk frekuensi gennya itu gen A besar gen dominannya yaitu sama dengan yang dominan ditambah setengah dari heterozigot plus 100 karena 100 ada 100 individu ya. Nah, sama dengan ya, yang dominan itu ada 0,5 ditambah setengah dari heterozigot setengah dari 0,4 yaitu 0,2 jadi sama dengan 0,7. Untuk frekuensi gen A kecilnya atau yang resesifnya adalah R besar ditambah setengah H per 100. R besar itu 0,1 plus setengah dari yang heterozigot itu 0,2 jadi sama dengan 3. Untuk frekuensi genotipnya, frekuensi populasi awalnya itu dengan rumus P kuadrat ditambah 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Untuk frekuensi genotipnya itu 0,7 dikuadratkan jadi 0,9 A besar plus 2 kali PQ. Jadi 2 kali 0,7 kali 0,3 jadi sama dengan 0,42 A besar A kecil plus Q kuadrat. Jadi 0,3 dikuadratkan itu sama dengan 0,09 A besar A kecil. Ini sama dengan 1. Nah, frekuensi genotipnya berubah dari yang semula yaitu 0,50 A besar ditambah 0,30 A besar A kecil plus 0,10 A kecil menjadi 0,49 A besar ditambah 0,42 A besar A kecil plus 0,09 A kecil. Tetapi untuk frekuensi gennya tidak berubah seperti berikut. Frekuensi gen A yaitu P kuadrat plus setengah PQ sama dengan 0,49 ditambah setengah dari 0,42 jadi sama dengan 0,7 jadi tetap ya untuk frekuensi gennya sama dengan yang populasi awal. Untuk frekuensi gen A kecil itu Q kuadrat ditambah setengah PQ sama dengan 0,9 ditambah setengah dari 0,42 jadi sama dengan 0,30. Nah, selanjutnya ada bagan dan prosedur seleksi. Dibagi menjadi dua bagian, itu berdasarkan individu tanaman dan berdasarkan uji keturunan. Nah, untuk individu tanaman itu bagi yang tanaman yang mempunyai heritabilitas atau daya warisnya yang tinggi. Sedangkan untuk berdasarkan uji keturunan, jadi tanamannya itu memiliki heritabilitas yang rendah, jadi harus diuji terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, dari seleksi berdasarkan individu tanaman, itu ada seleksi massa. Nah, tanaman yang diseleksi berdasarkan fenotip dari populasi yang kawin acak. Biji yang terseleksi dipanen, kemudian sejumlah biji yang sama dari setiap tanaman telah dicampur untuk membentuk populasi berikutnya. Pemilihan di sini tentunya hanya berdasarkan tetua betina dan tidak ada pengawasan terhadap penyerbukan. Nah, misal dari suatu populasi tanaman yang bersari bebas dipilih, misalkan ada 20% dari populasi itu yang mempunyai yang superior gitu. Jadi yang besar-besarnya misalkan tongkolnya ada 3 atau 2 dan tanamannya tinggi. Itu diseleksi ya. Kemudian
biji-bijinya itu ditanam kembali. Nah, yang ditanam ini diseleksi kembali, kemudian bijinya ditanam kembali. Nah, seleksi ini berulang sampai tidak ada kemajuan dalam genetik lagi. Jadi genetiknya konstan gitu ya. Jadi, nah itu udah termasuk dalam gen keseimbangan. Nah, untuk keuntungan dari seleksi massa ini itu mudah dan sederhana, murah, taraf silang dalangnya rendah, kemudian penarikan contoh sampel dari populasi yang besar, satu siklus seleksi sebagai varietas bersari bebas. Secara singkat, seleksi massa merupakan seleksi fenotip dari individu tanaman tanpa kontrol atau persilangan atau sebagian diharapkan varians aditif atau adanya kemajuan dalam hal hasil gitu. Kemudian tanpa uji keturunan. Kemudian yang kedua ada seleksi satu tongkol satu baris atau ear to row oleh Hopkins tahun 1899. Yaitu merupakan modifikasi dari seleksi massa dengan pengujian keturunan. Uji progeni dari tanaman yang terseleksi untuk membantu atau memperlancar seleksi yang berdasarkan atas keadaan fenotip individu tanaman. Seleksi fenotip dari individu tanaman ya, ini yaitu tanpa atau sebagian kontrol persilangan. Diharapkan varians aditif atau adanya penambahan dalam hal hasil gitu. Uji keturunan bersari bebas yang dihasilkan varietas menyerbuk terbuka. Nah, untuk bagannya seperti ini. Tuh, ya misalkan untuk tahun pertama itu seleksi dari populasi tanaman yang bersari bebas itu diseleksi yang superiornya. Kemudian sebagian bijinya ditanam dalam satu barisan, sedangkan biji yang setengahnya lagi disimpan. Nah, setelah berbuah itu tanaman ini diseleksi dan dipilih yang superiornya saja. Kemudian tanaman yang hasil yang superior tadi dicampurkan dengan biji yang sebelumnya disimpan gitu. Jadi disatukan atau dicampur atau dibug gitu. Kemudian untuk ditanam lagi. Kemudian ada yang ketiga ada seleksi satu tongkol satu baris satu tongkol atau ear to row to ear selection. Seleksi ini merupakan modifikasi seleksi ear to row karena seleksi ear to row sekaligus mengadakan pula seleksi massa. Perbedaan pada seleksi ini yaitu diadakan pengulangan pada populasi yang berbeda dalam satu tahun yang sama sehingga terjadi interaksi genotip bersilang dengan lingkungan yang secara terpisah. Metode ini efektif untuk program seleksi rata-rata hasil tinggi pada beberapa lokasi dalam satu daerah adaptasi. Tiap siklus diperpendek satu musim dan menggunakan fasilitas yang maksimum. Nah, untuk bagannya seperti ini. Nah, untuk dari tanaman, misalkan dari tanaman sebelumnya dari populasi yang bersari bebas, itu diseleksi. Kemudian biji itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama untuk ditanam di lokasi keempat, sedangkan yang tiganya lagi dibagi dalam lokasi 1, 2, 3. Nah, lokasi 4 ini sebagai tempat pengujian, sedangkan lokasi 1, 2, dan 3 untuk mencari data kondisi lingkungan. Nah, yang tadi itu ditanam dalam satu baris dengan berseling-seling itu. Satu jantan diselingi 4 betina, kemudian 2 jantan diselingi 4 betina lagi gitu. Nah, yang superior ini ditanam diseleksi gitu, misalkan 20% dari yang teratas gitu. Ya, hasilnya yang bagus gitu. Kemudian ini yang kombinasi tadi, yang bagus-bagus tadi dari setiap tempat itu disatukan. Nah, jadi yang ini itu jadi varietas yang unggul secara nasional karena sudah beradaptasi pada lingkungan yang berbeda. Kemudian yang keempat ada seleksi fenotip berulang.
Seleksi ini didasarkan pada fenotip individu tanaman dan tidak menggunakan uji keturunan. Setiap daur seleksi bertujuan untuk mengidentifikasi tanaman unggul superior secara individu dan agar terjadi kawin acak antara tanaman terseleksi. Bermanfaat untuk sifat dengan heritabilitas tinggi seperti kadar minyak dan kadar protein. Secara ringkas, seleksi fenotip berulang ini merupakan seleksi fenotip dari individu tanaman, kontrol penuh pada persilangan, sifat yang dikehendaki adalah aditif, tanpa uji keturunan, dan varietas berserbuk terbuka. Nah, untuk bahannya seperti ini. Benih yang dari populasi yang terseleksi dari tanaman yang populasi menyerbuk bebas gitu ditanam, kemudian di shelving gitu ya, atau diserbuk sendiri shelving. Kemudian tanaman yang setelah shelving ini menjadi superior ditanam dalam barisan-barisan gitu dan dibiarkan menyerbuk silang, saling kawin acak gitu. Kemudian diseleksi lagi yang superiornya, kemudian yang terseleksi itu dibek atau disatukan. Nah, untuk siklus kedua sama seperti tadi, itu shelving terlebih dahulu, kemudian dibiarkan menyerbuk bebas, kemudian dibek. Nah, seleksi fenotip berulang ini harus dilakukan dalam beberapa siklus itu untuk meyakinkan apakah itu bagus gitu atau tidaknya. Kemudian yang bagian kedua adalah seleksi berdasarkan uji keturunan. Untuk yang ada 3 seleksi, yaitu seleksi berulang daya gabung umum, seleksi berulang daya gabung khusus, dan seleksi berulang timbal balik. Nah, untuk seleksi berulang daya gabung umum ini untuk menilai daya gabung umum tanaman yang dipilih dari populasi dasar. Penilaian ini diarahkan kepada potensi genotip tanaman terpilih untuk meningkatkan program seleksi bagi sifat yang heritabilitasnya rendah, dan prosedur dasarnya sebenarnya sama dengan seleksi berulang fenotip, namun ada pengujian menggunakan tester. Nah, jadi ada tanaman yang dijadikan tester gitu, atau yang diuji, kemudian ada yang dijadikan tester atau yang mengujinya. Yang diuji itu betina, dan yang tester atau yang mengujinya itu jantan. Nah, populasi ada syarat, yaitu tester dari uji daya gabung umum ini itu varietasnya bersari bebas yang tidak berkerabat. Yang kedua, varietas bersari bebas yang sama dengan varietas garur-garur S1. Kemudian populasi bersari bebas dengan sifat-sifat hasil yang rendah. Tester ini merupakan yang terbaik. Kemudian varietas hibrida double cross. Seleksi berulang terhadap gabung ini merupakan keturunan dari tanaman, kontrol penuh terhadap penyerbukan, terutama sifat aditif, ada uji daya gabung umum. Nah, untuk bahannya seperti ini. Untuk tahun pertama itu ada dari tanaman yang terseleksi sebelumnya itu di shelving terlebih dahulu gitu ya. Kemudian untuk tahun kedua tanaman itu ditanam dalam barisan gitu ya. Nah, yang ini sebagai betina, sedangkan jantannya itu bisa dari varietas bersari bebas itu agar yang mempunyai genotip berbeda-beda atau bermacam-macam gitu nanti sifat itu. Kemudian setelah dibiarkan menyerbuk silang, nah ini harus ada kastrasi atau emaskulasi atau pemotongan bunga jantan. Nah, yang apinol ini atau yang betina ini diseleksi gitu ya dari hasilnya, kemudian dibek. Nah, ini yang harusnya ini dari setiap nongkolnya itu dibagi 2, yang satu ditanam, yang sebagian disimpan. Nah, yang terseleksi yang disimpan tadi disatukan dengan hasil yang diseleksi tadi, kemudian
dibek gitu ya. Nah, tanaman yang terseleksi tadi itu mempunyai daya gabung khusus, daya gabung umum yang bagus gitu ya dari di setiap itunya. Kemudian untuk siklus keduanya itu sama, yaitu shaping terlebih dahulu, kemudian ditanam dalam satu barisan, kemudian tapi dari untuk testernya itu dari tanaman yang ditanam sebelumnya bijinya gitu, gitu. Kemudian di untuk seleksi, nah yang kedua itu adalah seleksi berulang daya gabung khusus. Penilaian daya gabung khusus ditentukan dari penilaian keturunan tetua tua yang sumber gametnya jantannya diketahui. Tanaman betina yang diuji disilangkan dengan galur inbreed. Nah, galur inbreed itu adalah galur yang di shelving terus-terusan gitu sampai stuck gitu, gak berubah lagi sebagai sumber tepung sarinya atau mempunyai galur murni. Dalam hal ini keturunan berbentuk famili-famili saudara kandung pulsi familis. Dalam seleksi berulang terhadap daya gabung umum, tester yang digunakan adalah common tester. Secara genetik adalah homozigot dan homogenus. Jadi eh, testernya itu berbeda dengan uji DGU ya. DGU itu testernya harus bersari bebas, sedangkan DGK ini harus eh, jantannya harus galur murni gitu ya. Nah, sebagai testernya adalah galur murni ya, yang baik atau single cross dari dua galur murni. Seleksi berulang daya gabung umum khusus ini adalah keturunan dari tanaman, kontrol penuh terhadap persilangan, dominan dan aditif, uji daya gabung khusus, hibrida, tunggal, atau ganda. Nah, untuk bagannya kurang lebih seperti daya gabung umum ya, tapi bedanya itu testernya harus dari galur murni, tidak boleh dari yang lain. Nah, tanaman yang superior tadi mempunyai daya gabung khusus yang baik, sehingga bisa jadikan sebagai hibrida gitu ya. Kemudian yang ketiga ada seleksi berulang timbal balik. Adanya ketidakpastian dalam tipe oksigen. Jadi eh, yang tadi kan yang betina sebagai yang diujinya, sedangkan B-pinol itu testernya itu tidak diujikan lagi gitu. Ya, untuk seleksi berulang timbal balik ini jantan dan betinanya dapat bertindak dalam berbalikan gitu. Bisa jadi betina jadi jantan, sedangkan jantan jadi betinanya gitu. Jadi indukan betinanya. Secara ringkas, seleksi berulang timbal balik ini merupakan keturunan dari tanaman terdapat kontrol penuh terhadap penyerbukan, oper dominan, dominan, dan aditif, uji daya gabung umum, dan uji daya gabung khusus, perbaikan hibrida atau populasi persilangan. Nah, kurang lebih bagannya seperti ini. Nah, ini nah untuk apino ini indukan betina ya, sedangkan disilangkan dengan B-pinol atau populasi yang terseleksi dari populasi B, sedangkan ini populasi A. Dan untuk sebaliknya itu bisa untuk di lahan yang berbeda dicoba kembali gitu, B pinolnya sebagai indukan betina, sedangkan A pinolnya dijadikan sebagai indukan jantan. Nah, ini di shelving ya, atau di serbuk sendiri, kemudian ditanam dan dibiarkan menyerbuk kawin bercebuk silang atau kawin acak. Nah, nanti dipilih yang superiornya, kemudian di kemudian diulangi lagi, di shelving lagi, kemudian dibiarkan menyerbuk bebas lagi kembali, kemudian begitupun sama dengan B-pinol sebagai tetua jantan, tetua betina. Mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya ada metode pemulihan varietas hibrida.
Varietas hibrida merupakan varietas biji-biji F1 komersial yang dihasilkan melalui persilangan genotip-genotip galur murni terseleksi yang tidak serupa. Nah, untuk pembuatan varietas hibrida ini harus dari galur murni ya, atau galur ya yang diselfing terus-terusan sampai konstan gitu. Ada eh, Pembuatan galur murni ini terjadi penurunan genotip, itu penurunan secara drastis dari hasilnya, itu menjadi kecil-kecil. Nah, hibrida yang dibentuk dengan memanfaatkan sifat heterosis atau figur hibrid pada hasil. Nah, nanti kan ada akan ada tanaman yang besar gitu dari tanaman yang kecil-kecil. Nah, itu disebut figur hibrid atau sifat heterosis. Dengan demikian, unsur utama program pemeliharaan varietas hibrida meliputi kegiatan sebagai berikut. Itu pembuatan galur murni atau hibrid lain dari populasi bersari bebas. Nah, dari populasi bersari bebas itu diseleksi ya yang superiornya, kemudian di shelving setelah di shelving ditanam lagi, di shelving lagi, ditanam lagi, shelving lagi sampai terus-terusan sampai konstan gitu, tidak ada penurunan lagi. Kemudian pembuatan galur murni ini berdasarkan DGU dan DGK untuk menentukan kombinasi yang menghasilkan hibrida single cross, three-way cross, dan double cross. Nah, galur murni tadi akan disilangkan kembali menjadi untuk dijadikan varietas hibrida menjadi single cross, three-way cross, dan double cross. Metode pembuatan biji hibrida itu untuk tahap pertama ada pembuatan penilaian galur murni. Nilai galur murni nilai suatu galur hibrid bergantung pada penampilannya dalam kombinasi hibrida. Masalah yang dihadapi dalam pembentukan varietas hibrida adalah lebih banyak galur murni yang dihasilkan daripada yang dapat diuji dalam kombinasi hibrida. Nah, ini adalah tabel hubungan antara jumlah kombinasi hibrida yang berbeda. Misalkan untuk ada jumlah galur murninya ada 5, untuk hibrida top cross-nya ada 5, sedangkan kemudian hibrida single cross-nya ada 10, kemudian hibrida double cross-nya ada 15. Nah, untuk rumusnya itu hibrida top cross adalah N, untuk hibrida single cross ada N dikali N kurang 1/2, sedangkan untuk hibrida double cross itu 3N faktorial per 4 faktorial dikali N kurang 4 faktorial. Nah, metode penilaian galur murni. Misal ada 4 galur murni atau hibrid, yaitu A, B, C, dan D. Maka kombinasi single cross-nya adalah A kali B, bisa A kali B, A kali C, A kali D, B kali C, B kali D, dan C kali D. Kemudian hibrida double single cross tadi akan disilangkan lagi dengan single cross yang lainnya, yang akan dihasilkan 3 double cross, yaitu A kali B, C kali D dengan C kali D, kemudian A kali C dengan B kali D, kemudian dengan A kali D disilangkan dengan B kali C. Nah, 3 double cross ini tidak boleh ada yang sama. Nah, bisa juga disilangkan lagi menjadi three-way cross. Nah, three-way cross ini adalah silang tunggal disilangkan lagi dengan galur murninya. Itu yang tadi ya, single cross disilangkan lagi dengan galur murninya, misalkan ini A kali B disilangkan lagi dengan galur murni C. Nah, untuk single cross AB disilangkan lagi dengan galur murni D. Nah, dengan mengetahui nilai single cross, kita dapat memprediksi nilai double cross. Contoh, hasil kombinasi double cross AB disilangkan dengan CD dapat dicari hasil rata-rata kombinasi 4 single cross yang tidak termasuk ke dalam double cross, yaitu A kali C, A kali D, B kali C, B kali D dibagi 4. Nah, untuk
dapat lebih mengerti, kita langsung saja ke soal ya. Nah, ini biasanya ada di soal gitu. Contohnya yaitu seorang pemuda memiliki 4 galur imbrit jagung, yaitu A, B, C, dan D. Setelah dilakukan silang tunggal dapat dinilai hasil bijinya hiji per tanaman sebagai berikut. Kombinasi silang tunggal atau single cross-nya adalah A silang B 8,5 ons, hasilnya itu biji per tanamannya. A silang C 6,5 on, A silang D 5 on, B silang C 7 on, B kali D 6 on, C kali D 7,5 ons. Pertanyaannya, carilah hibrida double cross silang ganda yang mana yang paling baik. Kemudian untuk jawabnya itu, misalkan hibrida untuk dicoba terlebih dahulu ya. Misalkan ini disilang-silangkan jadi double cross. Nah, AB disilangkan dengan CD. Nah, untuk perhitungannya bisa menggunakan AC plus AD plus BC plus BD dibagi 4. Nah, untuk AB dan CD ini yang dihitungnya yang selain dari AB dan CD dihitungnya itu 6,5 plus 5,0 plus 7 plus 6 dibagi 4 menjadi 2,4. Kemudian hibrida AC BD juga sama gitu dihitung kemudian dirata-ratakan. Nah, dari kombinasi double cross yang paling baik ini adalah yang paling besar, yaitu 2,58 ke dalam, yaitu AD dan BC. Nah, selanjutnya ada konstitusi jantan mandul. Nah, jantan mandul ini penting gitu untuk agar tidak dilakukan data sharing atau pemotongan bunga jantan pada tetua betina, agar juga tidak membutuhkan tenaga kerja dalam hal pemotongan bunga jantan. Nah, jantan mandul digunakan untuk menghindari penyerbukan sendiri pada tetua betina, sehingga produksi benih benar-benar hasil persilangan antara tetua betina dengan tetua jantan yang kita maksud. Penggunaan jantan mandul digunakan dalam memproduksi benih hibrida dalam skala luas dengan tujuan untuk menghilangkan tenaga kerja atau dalam hal pemotongan bunga jantan atau disebut data sharing. Nah, untuk teori mandul jantannya yaitu ada male steril yang dikendalikan oleh gen atau genetik male steril. Jadi dalam selnya itu intisannya itu tidak mandul gitu, tidak DNA-nya mandul. Kemudian jantan mandul yang ada juga jantan mandul yang dikendalikan oleh sitoplasma. Jadi dalam sel itu intisannya mandul sedangkan sitoplasmanya subur gitu. Jadi ada gen-gen yang subur gitu. Misalkan ada RNA saja. Nah, untuk jantan mandul genetik bisa disimbolkan dengan RF kecil. Untuk fertil jantan genetik diberi simbol R besar, F kecil, atau restorer fertil atau pemulih kesuburan. Kemudian ada jantan mandul sitoplasmik diberi simbol MS kecil. Fertil jantan sitoplasmik diberi simbol M. Fertil ini adalah disebut subur ya, bisa membuahi. MS besar. Untuk konstitusi genetiknya seperti ini. Nah, ada tiga macam genotip, yaitu galur mandul jantan, sitoplasmik male steril, kemudian galur pelestari atau maintainer disebut M besar, dan galur pemulih atau restorer. Nah, ini bagannya untuk menghasilkan jantan mandul pada tetua betina. Perlu diingat ya, yang jantan mandul itu pada tetua betina, sedangkan pada tetua jantannya harus subur gitu agar terjadi pembuahan. Nah, ini jantan mandul pada tetua betina
mandul secara genetik, juga mandul secara sitoplasmik. Disilangkan dengan jantan mandul secara genetik, sedangkan di sitoplasmiknya subur. Kemudian menghasilkan kan jantan mandul lagi. Kenapa yang tetuanya sitoplasmik subur dari sedangkan anakannya sitoplasmiknya tidak subur, karena dalam sitoplasmik ini tidak diturunkan ya. Kemudian disilangkan dengan jantan yang fertil atau yang mandul yang subur secara genetik. Nah, menghasilkan jantan fertil. Nah, ini bisa disebarkan bisa dijual atau dikomersilkan ya. Kemudian varietas pertanian pada tanaman menyerbuk silang. Ada 3 varietas, yaitu varietas hibrida, varietas sintetik, dan varietas komposit. Untuk varietas hibrida, karakteristik umumnya itu digunakan secara komersil. Penggunaannya terbatas pada generasi F1. Sedangkan untuk hibrid ini tidak bisa ditanam kembali ya, karena akan terjadi penurunan dalam hal hasil. Kemudian perbanyakan hibrida F1 heterosis melalui persilangan acak akan mengakibatkan penurunan hasil pada generasi-generasi selanjutnya, F2 dan seterusnya, karena terjadi segregasi atau perkawinan acak lagi. Kemudian ada varietas yang kedua, ada varietas sintetik. Dibentuk dengan mencampurkan sejumlah biji tanaman yang terseleksi atau campuran biji yang seragam, sama jumlahnya dari galur-galur hibrid yang berbeda atau klon, yang kemudian setiap siklusnya diikuti dengan seleksi berulang. Nah, untuk varietas sintetik ini bisa yang tadi ya dihasilkan dari yang DGU gitu, seleksi DGU. Kemudian yang ketiga ada varietas komposit. Karakteristik umum hibrid komposit. Mungkin ini salah ya untuk tipe ini. Untuk varietas komposit itu bisa dari campuran antara benih hibrida, sintetik, kemudian yang bersari bebas dalam jumlah yang sama. Ini mohon maaf, ini salah ketik gitu. Kemudian selanjutnya ada metode pemulihan mutasi. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu mutasi itu apa ya? Mutasi adalah tipe perubahan dalam materi keturunan yang membawa perubahan menurun dalam ekspresi fenotipik atau sifat. Kemudian yang individu yang terjadi perubahan materi genetik atau mutasi ini disebut dengan mutan, sedangkan zat yang dapat menyebabkan mutasi disebut mutagen. Pertimbangan pemulihan mutasi itu, metode pemulihan konvensional dianggap belum mencapai sasaran atau target. Yang tadi itu pemulihan persilangan itu lama gitu dan tidak selalu mencapai target gitu. Jadi dengan mutasi ini bisa mencapai sasaran atau target dengan waktu yang cepat gitu, tidak bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, metode pemulihan konvensional dianggap terlalu lama. Kemudian memanfaatkan teknologi. Nah, ini canggih ya, memanfaatkan teknologi. Kemudian ada macam-macam mutasi. Ada 2 macam mutasi, yaitu mutasi alami dan mutasi induksi. Nah, untuk mutasi alami adalah mutasi yang disebabkan oleh zat mutagenik di alam. Nah, untuk frekuensinya sangat rendah, yaitu sekitar 1/6 kemungkinannya. Dan penyebabnya adalah sinar gelombang pendek dari matahari, misalnya sinar ultraviolet, sinar kosmik yang jatuh ke bumi karena ozon terbuka. Kemudian seleksi induksi. Nah, seleksi induksi ini adalah mutasi
yang sengaja dilakukan oleh manusia yang menggunakan zat mutagenik tertentu dengan tujuan mendapatkan manfaat langsung dan memperbanyak variabilitas genetik. Kemudian ada macam-macam mutagenik. Ada dua ya, ada mutagen fisika dan mutagen kimia. Nah, untuk mutagen fisika ada dua macam, yaitu ada radiasi bukan pengion dan radiasi pengion. Radiasi bukan pengion contohnya sinar UV. Sinar ini dapat merubah ikatan basa dalam DNA sehingga dapat digunakan untuk menginduksi spora atau tepung sari dengan dosis 2500 sampai 2900 nanometer. Jadi sangat kecil sekali ya. Kemudian ada radiasi pengion, itu contohnya seperti sinar X. Sinar X ini merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 10 pangkat min 6 sampai 1 pangkat min 3 nanometer. Kemudian yang kedua ada sinar gamma. Sinar ini berasal dari kobalt 60 dan cesium. Dengan sinar gamma, bahan tanaman bisa disimpan di rumah kaca atau lapangan gamma, menyebabkan mutasi gen atau susunan baru kromosom. Kemudian yang ketiga ada sinar beta. Sinar ini berasal dari larutan isotop atau partikel beta seperti P32 dan PS35. Kemudian yang keempat ada sinar neutron. Sinar ini berasal dari uranium. Nah, untuk sinar-sinar ini bisa didapat dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada, misalkan ada juga di Bandung dan ada juga di Jakarta. Nah, untuk di Bandung itu ada radiasinya bisa sinar X, dan sedangkan untuk di Jakarta ada sinar gamma. Nah, kemudian ada mutagen kimia. Nah, mutagen kimia adalah zat-zat kimia yang dapat menyebabkan mutasi. Di antaranya adalah etil metansulfonat atau EMS, kemudian dietil sulfat atau DES, etil amin. Kemudian ada juga etil nitrosourea dan metil nitrosourea. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi respons sel tanaman terhadap tanaman tingkat tinggi terhadap mutagen. Nah, ini bisa kemarin juga ada nih muncul materi ini. Nah, respon tanaman terhadap zat mutagenik bergantung pada faktor fisiologis tanaman itu sendiri dan lingkungan baik pra maupun proses radiasi. Ada faktor biologis dan ada faktor lingkungan. Faktor biologis adalah diantaranya adalah volume inti sel. Jadi semakin besar volume sel, semakin mutasi itu semakin tinggi gitu. Jadi karena inti selnya itu atau gen-gennya itu besar gitu. Jadi mudah terkena radiasi. Kemudian ada faktor volume sel saat interfase. Makin besar volume sel, maka makin peka terhadap mutagen. Kemudian kandungan DNA. Semakin besar kandungan DNA, semakin peka terhadap mutagen. Kemudian ada faktor lingkungan. Kemudian diantaranya adalah kadar air, kadar oksigen, dan lama penyimpanan, lama dan suhu setelah radiasi. Kemudian selanjutnya ada objek dan metode mutasi. Untuk mutagen fisik, objeknya itu biji, tepung sari, stek, ubi, stolon, kultur jaringan, kultur organ, dan bagian vegetatif lainnya. Dengan metode radiasinya terhadap tanaman besar dilakukan di lapangan gamma, kemudian bagian tanaman kecil atau seedling, bisa juga bibit kecil, diradiasi di rumah kaca dengan sinar X atau sinar gamma, kemudian biji-bijian kecil dengan sinar X, gamma, dan neutron, kemudian serbuk sari bisa dengan sinar UV. Untuk mutagen kimia, objeknya yaitu terhadap biji atau tunas, baik dorman maupun yang tidak dorman, dengan cara dicelupkan atau direndam dalam larutan mutagen. Larutan mutagen ini bisa juga colchicine ya, menyebabkan mutasi.
Kemudian batang tanaman dikerat sedikit, kemudian dialirkan atau diteteskan dengan diberi kapas yang jenuh dengan mutagen. Kemudian bisa juga disuntikan ke dalam organ tanaman vegetatif, bisa juga diberikan ke dalam media tumbuh atau zat mutagen tersebut disiramkan ke dalam media tubuh. Kemudian bisa disimpan dalam ruangan yang lembab dan tertutup, kemudian uap mutagen dieksposkan. Nah, untuk pemuliaan dengan cara mutasi ini bisa menyebabkan beberapa kerusakan, yaitu ada kerusakan tanaman atau letalitas atau kematian, yaitu berupa kerusakan fisiologis, mutasi gen, mutasi kromosom, atau abrasi kromosom, dan mutasi sitoplasma. Ya, kemudian yang kedua ada efek sitologis, seperti terjadi perubahan struktur kromosom, terjadi mutasi titik, yaitu pada perpasangan nukleotida. Kemudian ada mutasi di luar inti, misalkan histoplasma yang biasanya hanya diturunkan oleh induk betina. Kemudian ada bisa juga menyebabkan sterilitas yang tinggi atau mandul gitu ya terhadap objek yang dimutasi tersebut. Kemudian bisa menyebabkan mutasi klorofil. Misalkan ada spot atau titik-titik dengan warna tertentu pada daun itu, sehingga tidak menyebabkan tanaman tidak bisa berfotosintesis, atau bisa juga dalam bentuk garis-garis kan warna putih, putih kehijauan, hijau muda, atau hijau keputihan. Kemudian yang kelima, pengaruh mutasi ini ada kimera, yaitu suatu tanaman yang memiliki jaringan dengan genotip yang berbeda-beda. Nah, dalam satu tanaman itu bisa menyebabkan tanaman itu bisa mempunyai dua atau lebih genotip, misalkan yang satu berwarna hijau, yang satu berwarna putih. Jadi belang-belang gitu dalam tanamannya. Nah, untuk komunitas yang telah diperbaiki melalui pemuliaan, ada yang pertama ada palawija seperti umbi kayu, kentang, dan ubi jalar. Kemudian ada komoditas hortikultura seperti bawang putih, tanaman hias, apel, tomat, ceri, anggur, pisang, mangga, dan jeruk. Kemudian komoditas tanaman perkebunan seperti tebu, teh, dan tembakau. Mungkin sekian dari saya serahkan ke Cesiti Maulani. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada pemulihan poliploidi, di mana poliploidi itu merupakan suatu sel atau individu dengan tambahan satu atau lebih genom atau set kromosom yang normal. Jadi tujuan dari adanya pemulihan poliploidi ini itu untuk memperbaiki suatu kekurangan yang ada di tanaman itu sebelumnya. Karena biasanya yang melakukan pemulihan poliploidi ini itu si populasinya bisa lebih mempunyai toleransi yang lebih besar terhadap lingkungan yang ekstrim, karena di sini itu tanaman mampu berkompetisi lebih baik dibandingkan dengan tanaman yang diploid. Lalu pemulihan poliploidi itu ada dua, yang pertama ada autoploidi dan juga alloploidi atau allopoliploidi. Untuk autoploidi ini merupakan organisme yang mempunyai lebih dari satu pasang kromosom, di mana pasangan benang kromosomnya adalah homolognya sendiri. Nah, contohnya kayak yang digambar ini kan ada haploid, diploid, triploid, dan juga tetaploid. Nah, kalau misalkan autoploid ini itu um, si
pasangannya itu homolognya sendiri. Nah, lalu kalau misalkan allopoidin itu merupakan organisme yang punya lebih dari satu pasang kromosom daripada sel-sel somatisnya, dan pasangan tersebut terdiri dari benang-benang kromosom yang tidak homolog. Contohnya kayak allotetraploid, di mana kan ini tuh terdiri dari genom A dan juga genom B. Nah, ini tuh merupakan pasangan tidak homolog. Lalu buat contohnya itu untuk autaploidy ini kan ada persilangan di mana spesies A disilangan dengan spesies A kembali, lalu menghasilkan diploid dan nantinya akan terjadi autotraploid. Nah, untuk allopolyploidy ini tuh spesies A disilangkan dengan spesies B, nantinya akan menghasilkan hybrid A dan juga B, dan nantinya akan menghasilkan allopolydi. Nah, untuk contoh tanaman yang langsung menggunakan allopolyploidy ini tuh terjadi pada tanaman kubis, di mana kan di sini tuh ada Chinese cabbage itu disilangkan dengan dengan Brassica nigra. Nah, nantinya itu akan menghasilkan si Indian mustard. Nah, lalu ada juga dari Brassica alarisea ini itu disilangkan dengan black mustard juga, nantinya akan menghasilkan si Brassica carinata pun dengan Brassica napus. Lalu ada macam-macam asal polyploidy. Polyploidy ini itu berasal dari dua, yang pertama bisa secara alami dan juga secara induksi. Nah, untuk secara alami ini itu biasanya terjadi karena adanya kegagalan kromosom untuk berpisah pada saat kegiatan mitosis. Lalu secara induksi ini itu sengaja dibuat dengan kejutan temperatur dan juga perlakuan kolkisin. Nah, si kolkisin ini itu suatu alkaloid dari tanaman Calsicum autumnale. Lalu, adapun penggandaan kromosom dengan teknik kolkisin ini itu tiap bagian tanamannya itu diperlakukan berbeda-beda. Yang pertama untuk biji, kecambah, titik tumbuh, dan tanaman berkayu juga umbi-umbian. Nah, untuk biji ini itu biasanya si bijinya direndam terlebih dahulu dalam larutan kolkisin pada tempat yang dangkal. Lalu setelah itu dibiarkan dan nanti si biji-bijinya itu akan cepat berkecambah. Lalu untuk kolkisin pada kecambah ini itu biasanya langsung dicelupkan aja si semayannya ke dalam larutan kolkisin selama 3-24 jam dengan posisi akar diletakkan dalam katun atau kapas basah air, sehingga yang terkena larutan kolkisinnya itu hanya bagian batangnya aja. Lalu kalau misalkan kolkisin buat titik tumbuh, biasanya cuma dioleskan pakai kuas ataupun diteteskan pada titik tumbuhnya aja. Nah, tapi si kolkisinnya itu melalui campuran terlebih dahulu, yaitu larutan lanolin dengan konsentrasi 0,5-1%, lalu dioleskan pada tunas 2-3 kali per minggunya. Lalu untuk perlakuan kolkisin terhadap tanaman berkayu ini itu sebelum akan dilakukan perlakuan, sebelumnya tunas-tunas yang tumbuh di sekitar tunas yang akan diinduksi ini itu dibuang terlebih dahulu. Nah, lalu tujuan dari pembuangan tunas-tunas yang tumbuh di sekitarnya itu untuk merangsang aktivitas yang lebih besar akibat perlakuan dari kolkisinnya sendiri. Nah, si larutan kolkisin yang nantinya akan diberikan ini tuh harus lebih pekat pada tunasnya, kayak yang nantinya akan pada ya seperti perlakuan yang nantinya diaplikasikan pada titik tumbuh. Lalu yang terakhir ada perlakuan terhadap umbi-umbian. Ini itu cukup disuntikan saja pada titik tumbuh yang ada pada umbi pada stadia dini pertumbuhan. Lalu ada permasalahan dan juga prospek dari polyploid. Yang pertama ini itu permasalahan dari polyploid ini ada dua. Yang pertama sterilitas dan juga kompleksitas terhadap rasio genetis. Kenapa sterilitas di sini menjadi problema dari pemulihan polyploid ini? Karena kesterilitasan atau suatu mandul tanaman ini tuh bisa mengganggu keseimbangan fisiologis dan juga menyebabkan perubahan ukuran bunga, sehingga serangga sulit untuk melakukan penyerbaan sendiri
Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya mandul ini kan tidak sempurnanya kelamin yang dipunyai oleh suatu tanaman. Lalu yang kedua ada kompleksitas terhadap rasio genetis. Lalu untuk prospek dari poliploidi ini itu akan menunjukkan prospek yang baik apabila tingkatan dari ploidinya ini itu optimum. Nah, contohnya kayak tanaman buah-buahan yang bertriploid ini itu dapat diperbanyak secara vegetatif, juga memberikan prospek yang baik. Contohnya kayak bit, gula, terus juga ada buah apel, pir memiliki sifat-sifat yang lambat masak, kemampuan penyimpanan yang baik, dan juga kandungan vitamin yang tinggi. Nah, juga buah semangka yang tidak memiliki biji ini itu merupakan dari pemulihan triploid sehingga bisa dikembangkan lebih jauh kembali. Lalu selanjutnya ada seleksi kolonal. Kan seperti yang kita ketahui kalau misalkan perbanyakan secara vegetatif ini itu lebih lama tumbuhnya daripada yang bergeneratif karena maka dari itu ada seleksi kolonal ini. Nah, yang pertama penyebab perbanyakan dari mengapa si tanaman ini itu bisa supaya diperbanyak secara vegetatif ini itu yang pertama karena sterilitas tinggi, di mana karena sterilitas yang tinggi ini itu gamet baik jantan ataupun betina ini akan menyebabkan kegagalan pembentukan dari fruit set sehingga biji bakal sebagai cikal bakal untuk regenerasi ini itu tidak terbentuk. Lalu yang kedua ada tingkat ploidi yang tinggi, di mana tingkat ploidi yang tinggi pada suatu set kromosom ini itu dapat menyebabkan gangguan pada proses meiosis sehingga gamet gagal terbentuk dan akhirnya biji sebagai alat regenerasi juga tidak terbentuk. Lalu yang ketiga ada heterosigitas yang tinggi. Tanaman yang mempunyai heterosigositas yang tinggi ini itu mempunyai segregasi yang sangat kompleks sehingga tanaman ini tuh diperbanyak secara vegetatif. Lalu yang keempat ada apomixis, di mana si apomixis ini tuh akan menyebabkan keturunannya akan selalu identik dengan tetuanya dan tidak ada perubahan gen ataupun sifat-sifat tertentu. Lalu yang kelima ada viabilitas benih rendah, di mana si beberapa tanaman ini itu mampu menghasilkan benih, namun tidak si tanamannya ini itu melakukan regenerasi melalui si vegetatifnya sendiri. Lalu yang keenam ada kultur teknis tidak sesuai, di mana nantinya akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan. Lalu yang ketujuh, kelima tidak sesuai, juga sama akan menimbulkan kegagalan pertumbuhan benih. Dan yang terakhir ada tanaman panjang ini tuh biasanya memiliki masa vegetatif yang lama, jadi efisiensi dalam reproduksinya itu rendah. Nah, di tahun kemarin UAS ini itu si penyebab perbanyakan vegetatif tanaman ini itu keluar. Lalu untuk pengertian dari klon sendiri ini itu merupakan suatu keturunan dari satu tanaman tunggal atau sekelompok tanaman hasil perbanyakan vegetatif. Nah, biasanya perbanyakan klonal ini itu akan terjadi apabila terdapat masalah dalam pembentukan biji dan juga biasanya klon ini itu diperbanyak secara vegetatif. Untuk karakteristik klon sendiri ini yang pertama susunan genetik identik, kan seperti yang tadi telah disebutkan bahwasanya klon ini itu diperbanyak secara vegetatif, di mana tanaman yang diperbanyak secara vegetatif ini itu akan memiliki susunan genetik yang sama dengan induknya. Lalu konstitusi genetik heterozigos diperbanyak secara vegetatif dan juga bersifat stabil. Tapi kalau misalkan si klonnya ini itu diperbanyak secara terus-menerus ya akan menimbulkan hal-hal yang menyimpang kayak tidak terjadinya proses segregasi, terus juga tidak ada perubahan konstitusi genetik dan juga tidak ada peningkatan variabilitas genetik karena si anakan akan sama seperti indukannya. Nah, lalu untuk prosedur seleksi sendiri ini tuh yang biasanya
Di prosedur dalam seleksi generatif ini itu ada pemilihan tetua, lalu peningkatan variabilitas genetik, terus seleksi pada generasi bersegregasi, pengujian daya hasil, pengujian multilokasi, dan juga pelepasan kultif unggul. Nah, namun kalau misalkan si prosedur seleksi yang generatif ini itu dilakukan pada klon, akan punya keterbatasan tertentu gitu, kayak ketersediaan tetua terbatas, terus tidak dijumpai proses segregasi, dan juga umur siklus pertumbuhan panjang. Nah, kenapa ketersediaan tetua terbatas ini itu kan seperti yang telah disebutkan bahwasanya perbanyakannya secara vegetatif, sehingga konstitusi genetik tanaman yang ini itu tidak seragam, lalu tidak dijumpai proses segregasi ini itu tidak ada peningkatan varietas genetik dari setiap generasi perbanyakan vegetatifnya. Lalu untuk umur atau siklus pertumbuhan panjang ini itu di mana perolehan kultivar unggul tanaman membiak vegetatifnya itu secara lebih rendah, makanya tidak semua prosedur untuk seleksi yang generatif ini itu dapat diterapkan di seleksi klonal. Nah, lalu ini mohon maaf, harusnya karakteristik dari seleksi klonal ini itu yang pertama, seleksi meniadakan pengaruh segregasi gen. Kan segregasi gen ini terjadinya pembelahan sel meiosis ya, tapi di seleksi klonal ini itu tidak ada. Lalu yang kedua ada seleksi tidak meningkatkan variabilitas genetik. Lalu seleksi klonal bekerja pada variabilitas genetik yang telah terbentuk. Kemajuan seleksi sangat dipengaruhi oleh kondisi variabilitas genetik populasi yang ada. Yang kelima, seleksi klonal dapat langsung menghasilkan klon dan dapat langsung diperbanyak dilepas. Makanya gen ataupun tanaman yang akan diklonkan ini itu harus dari varietas yang memang benar-benar unggul, karena nantinya akan mempengaruhi kesianakannya, karena tadi yang keterbatasan dari keberagaman gennya yang akan dihasilkan. Lalu penekanan seleksi klonal, di mana yang pertama ada konstitusi genetik, tetua harus mampu memberikan variabilitas genetik yang luas pada keturunannya. Lalu pemanfaatan sifat klonal dalam seleksi. Yang ketiga, kemudahan menduga ekspresi genetik yang ditampilkan dan juga penyingkatan siklus seleksi. Nah, ada 3 macam seleksi klonal. Yang pertama ini itu ada seleksi klon untuk populasi di alam, di mana nantinya si seleksi di antara individu-individu seleksi dari populasi ini itu akan diseleksi individu-individu oleh klon, jadi terseleksi sendiri di alam, sehingga disebut populasi alam. Lalu untuk yang B ini itu seleksi klonal untuk populasi hibrida, di mana nantinya si klon ini tuh akan dikawinkan dengan yang klon, lalu menghasilkan F1. Nah, dari F1 ini tuh akan terseleksi sendiri di antara individu-individu klonnya, sehingga nanti akan memunculkan individu baru yang dapat digunakan. Nah, yang C ini itu seleksi klonal untuk populasi hasil hibridisasi disertai tahapan segregasi. Sama seperti yang untuk hibridat, namun bedanya dari hasil F1 ini itu nantinya dikawinkan kembali, nantinya akan menghasilkan Fn. Nah, dari ini itu akan timbul seleksi-seleksi di antara individu klon. Biasanya yang C ini itu tidak terkendala pada umur tanaman. Jadi digunakan prosedur seleksi yang menyertakan tahapan segregasi, kayak nantinya ada persilangan bulk atau pedigree yang kayak gitu kalau di seleksi yang C. Nah, lalu lanjut. Klon ini tuh tergantung pada genotipe tanaman, lalu latar belakang genetik tanaman, umur tanaman, lalu permasalahan spesifik tanaman, ekstensifikasi lingkungan adaptasi klon, kemampuan regenerasi seksual. Ini tuh berkaitan dengan tadi yang telah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, gennya harus baik, terus juga lingkungannya ini tuh harus mendukung pengadaptasian si tanaman yang hasil dari pemulihan klon ini, terus juga kemampuan regenerasi seksualnya itu harus bagus. Lalu yang terakhir ini itu ada prinsip-prinsip penerapan seleksi klonal. Yang pertama itu ada tanaman biak vegetatif umumnya berada pada kondisi heterozigos. Nah, jadi persilangan sendiri yang meninggalkan
homozigositas ini itu harus dihindari dalam seleksi klonal. Lalu yang kedua, ada segregasi gen tidak dijumpai pada tanaman biak vegetatif. Nah, makanya dari seleksi F1 yang tadi udah saya sebutkan itu berpeluang buat diperolehnya klon-klon unggul yang baru. Yang ketiga, klonal diperbanyak secara vegetatif. Karena seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, seleksi klonal ini itu tidak ada segregasi gen. Lalu, keturunan klonal memiliki konstitusi genetik yang identik. Nah, makanya seleksi terhadap genotip pada klon yang sama ini itu tidak efektif kecuali klon-klonnya itu dikembangkan melalui induksi mutasi. Yang selanjutnya ada setiap tanaman biak vegetatif memiliki kemampuan beregenerasi vegetatif yang bervariasi. Ini itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus klonal ini itu tergantung pada metode perbanyakannya sendiri kan. Kalau misalkan nanti di sini ini tuh bisa aja lebih cepat, terus ini agak lama, terus ini agak lama lagi, bisa lebih lama lagi karena kan 2 kali melakukan seleksi. Terus yang terakhir ada umur tanaman, jumlah karakter, dan juga ekstensivitas penggunaan klon-klon yang sangat beragam. Makanya nanti jumlah dari regenerasi yang diklonkan ini itu akan bervariasi sesuai dengan jumlah yang diklonkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya teman-teman semuanya. Proses ataupun pematerian terkait dengan materi pemulihan tanaman ini telah usai gitu ya, telah beres. Saya juga berterima kasih kepada dua pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kang Hardiansyah dan Chelsea Timulani Wulandari yang telah memberikan pemahaman terkait materi pemulihan tanaman kali ini. Nah, mungkin teman-teman selanjutnya juga silakan gitu ya buat teman-teman buat terus memperhatikan video kali ini dari awal sampai beres, dan juga mudah-mudahan seluruh materi yang telah disampaikan oleh dua pemateri yang sangat luar biasa kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan juga mudah-mudahan nilai pada ujian akhir semester pada esok hari itu bisa memiliki nilai yang sesuai apa yang diharapkan. Dan juga buat teman-teman saya titip pesan buat tetap jangan lupa terus belajar, dan jangan lupa terus buat memberikan yang terbaik di ujian akhir semester pada besok hari. Oke lah, mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator Fahmi Abdul Aziz pamit undur diri, dan jangan lupa buat teman-teman semuanya tetap like, komen, dan juga subscribe akun YouTube Himagro Unsil. Nah ya teman-teman, dan jangan lupa buat terus pantengin informasi-informasi di akun Instagram Himagro @himagrounsil.com gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, buat teman-teman juga apabila ada yang perlu dipertanyakan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tinggal masukkan di kolom komentar ataupun menghubungi pihak dari pengurus Himagro tahun 2023. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Saya Fahmi Abdul Aziz pamit undur diri. Jangan lupa tetap terus semangat belajar dan berikan yang terbaik di kesempatan ujian besok hari. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kursus batch selanjutnya.